Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Rasati Pastuti SSIT MKes sebagai dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan jurusan D4 Kebidanan RPL Lokus Lahat yang saya sayangi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Puji dan syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sepriani, NIM PO 7124225105, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan D4 Kebidanan RPL Lokus Lahat. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah di Puskesmas Perumnas tahun 2025. Latar belakang dalam penelitian ini adalah yang pertama, anemia adalah kondisi rendahnya hemoglobin. Menurut WHO, prevalensi anemia ibu hamil di dunia 37%. Di Indonesia, prevalensi anemia ibu hamil 27,7%. Dampak resiko BBLR, perdarahan, morbiditas, dan mortalitas. Faktor utama, kurangnya pengetahuan dan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan vitamin C. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana gambaran kepatuhan ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Yang kedua, bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Yang ketiga, bagaimana gambaran sikap ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Yang keempat, bagaimana hubungan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Yang kelima, bagaimana hubungan sikap dan kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Tujuannya adalah yang pertama, tujuan umum, mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, tujuan khususnya adalah diketahuinya gambaran kepatuhan ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Diketahuinya gambaran pengetahuan ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Diketahuinya gambaran sikap ibu hamil dalam konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Diketahuinya hubungan sikap dan kepatuhan ibu hamil konsumsi tablet tambah darah di Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025. Menurut WHO 2024, anemia pada kehamilan adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah ibu hamil lebih rendah dari ambang batas tertentu. Berdasarkan trimester kehamilan, suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal, yang bisa disebabkan jumlah sel darah merah yang kurang. Contohnya adalah pada perdarahan berat akibat kecelakaan atau sebab lainnya, atau jumlah sel darah merah cukup tapi kandungan Hb di dalam sel darah merah kurang. Batas nilai Hb adalah ibu hamil anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per dl. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkan ke seluruh sel jaringan tubuh. Kekurangan oksigen dalam jaringan akan menyebabkan fungsi jaringan terganggu, misalnya kekurangan oksigen pada jaringan otak dan otot, yang akan menyebabkan gejala kurangnya konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Kerangka konsep. Yang pertama, pengetahuan sikap, pengetahuan konsumsi tablet tambah darah. Desain kuantitatif cross-seksional, lokasi Puskesmas Perumnas Lahat tahun 2025, populasi ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas, sampel accidental sampling 100 responden, instrumen, kuesioner dan pemeriksaan Hb, analisis univariat dan bivariat. Definisi operasional, variabel kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Definisi operasional, konsumsi tablet
besi mengacu pada sejauh mana seseorang mengikuti dan mematuhi jadwal dan dosis yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi tablet besi. Kepatuhan ini sangat penting dalam memastikan aktivitas pengetahuan, pengobatan, dan manfaat yang optimal dari tablet besi. Alat ukur, kuesioner, cara ukur, wawancara, hasil ukur. Yang pertama, patuh 50% sampai 100% jika total skor 3 sampai 6. Tidak patuh kurang dari 50% jika total skor kurang dari 3. Skala ukur ordinal. Definisi operasional, pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terbentuk setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Cara ukur, setiap jawaban benar diberi skor 1, jawaban salah diberi skor 0. Hasil ukur, baik jika skor median lebih dari 2,00. Kurang baik jika skor median kurang dari 2,00. Sikap merupakan reaksi perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap. Alat ukur kuesioner, cara ukur kuesioner Likert. Tidak setuju, kurang dari 4-5 poin, setiap jawaban diberi skor 1. Setuju sampai 4 atau 5, total skor dijumlahkan untuk setiap responden. Hasil ukur, positif, skor median lebih dari 2,00, negatif, skor median kurang dari 2,00, skala ukur ordinal. Kesimpulan dari makalah ini adalah yang pertama, tingkat pengetahuan ibu hamil berperan penting terhadap kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah. Ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik tentang manfaat, dosis, dan dampak anemia lebih cenderung patuh dalam mengkonsumsi rutin. Yang kedua, sikap ibu hamil terhadap tablet tambah darah menunjukkan hubungan sikap yang signifikan dengan kepatuhan sikap positif seperti merasa penting, yakin akan manfaat, dan tidak takut efek samping, mendorong keteraturan dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Yang ketiga, secara keseluruhan terhadap hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan perilaku kepatuhan konsumsi tablet tambah darah. Semakin baik pengetahuan dan semakin positif sikap ibu, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan. Yang keempat, untuk meningkatkan kepatuhan, peran tenaga kesehatan sangat penting melalui edukasi, konseling, dan pemantauan rutin selama kehamilan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.